Ya, yang pertama ya, Silakan Pak Ustaz. buat saudara-saudariku, saudara-saudari Pak, saudaraku yang Kristiani, terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran ya. Ada terjemahan Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, dan sebagainya. Jadi kalau mau melihat Al-Quran itu yang berbahasa Arabnya atau beraksara Arab ya. Jadi kita tidak melakukan approach memahami Al-Quran dengan terjemahannya, karena terjemahan itu bukan Al-Quran. Bisa saja salah terjemahan, tapi bukan artinya babak belur ya. Bisa juga makna yang terkandung di dalamnya tidak ada tempat bagi bahasa lain untuk menerjemahkan maknanya. Jadi yang pertama itu. Terus yang mengenai tadi pertama ya, mengenai tahun 50.000 tahun, 1000 tahun itu bukan waktu, tetapi jarak. Sama ketika ilmu pengetahuan zaman sekarang menyebutkan light year, tahun cahaya. Itu bukan tahun, Pak, bukan waktu, tetapi jarak yang ditempuh oleh cahaya merambat 300.000 km per detik. Jadi dikali 60 kali 60 kali 30 kali 12 untuk dapatkan 1 tahun itu jarak 1 tahun cahaya dicapai sekian. Kalau kilometer kan angkanya nggak muat, itu banyak sekali. Jadi pertama itu bukan waktu ya. Kalau tadi kan kesannya berapa lama Nabi Muhammad umurnya berapa, kalau bolak-balik umurnya dihitung dengan 50.000 tahun. Itu yang pertama. Terus kedua, mengenai Nabi Nuh ya, kita nggak bisa mengkarang-karang anaknya ada berapa. Kalau disebutnya sebegitu ya kita nggak boleh mentafsir. Umat Islam itu sangat ketat punya tafsir Al-Quran dari para ahli tafsir ya, yang merujuk bersumberkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kita nggak bisa menafsirkan, apalagi cuma dari terjemahan. Jadi kalau mau belajar Al-Quran ya gampang kok, jangan lihat terjemahannya. Kalau kita nggak mampu berbahasa Arab, lihat tafsirnya, kan banyak tafsirnya itu. Nanti dijelaskan di situ. Kalau tafsirnya nggak cukup juga dicari hadisnya, asbabun nuzul, sebab-sebab ayat itu turun. Terus kedua mengenai apa? Yang ketiga mengenai Ukhta Harun ya. Itu sebenarnya udah dijelaskan oleh Aditya, itu hanya penggambaran, bukan di refernya kepada, itu ada hadisnya kok, bukan di refer kepada Harun saudaranya Musa alaihissalam. Tetapi kalau mau diambil contoh seperti ini loh Pak, kalau kita tidak mentafsirkan di dalam peristiwa Nuh yang air bah itu, kan disebutkan tuh semua yang bernyawa mati, termasuk raksasa juga mati kan. Tapi nanti setelah air surut ada lagi tuh raksasa. Nah seperti ini kita umat Islam melihat Bible, kita tidak mentafsirkan. Jadi kalau Bapak bertanya, harusnya semua orang Islam menjawabnya dengan tafsirnya dulu, jangan terbawa ke terjemahan dari Al-Quran. Terus yang apa terakhir tadi Nabi Nuh, terus oh ya Ukhta Harun ya, itu udah dijelaskan juga. Jadi bukan ditariknya ke Harun, tapi disebutkan kemuliaan maminya Yesus, Bunda Maria, itu adalah dari keturunan orang-orang suci, ditarik terus sampai ke leluhurnya lah, katakan Nabi Harun itu. Jadi bukan artinya Nabi ini pemahaman Islam ya, perspektif Islam. Saya Bukan Yesus menghargai ya. perspektif. Isa bukan Yesus. Nanti Oke, saya sekarang jelaskan. begini Pak. Bukan Yesus. Kalau di Nanti ya saya itu kan jelaskan. keyakinan, ya itu kan keyakinan Bukan Kristiani. keyakinan, Kalau bukan. Saya bisa jelaskan Iya. Pak Alkitabiah. Tadi Pak saya Bombo udah bisa jelas. jelaskan Alkitabiah. Jangan Bukan pakai ditarik-tarik, saya. Pak. Jangan Jangan ditarik. ditarik-tarik ke Boleh Pak Ustadz bilang Isa, saya Yesus. menghargai. Kalau Yesus beda. Kita hargai Isa. Bukan Yesus. Oke, sekarang enggak, saya mau tapi tanya Pak. saya nyebutnya Oke lah, Yesus udah. aja. Nggak, Oke, nggak, udah. Jangan. Nggak Jangan. boleh, Pak. Saya mau Jangan. tanya Pak, Yesus lahir di mana Pak? Di mana Pak? Kalau Bapak silakan, saya mau tanya sama Bapak. Nanti saya buka ayat. Yesus lahir di mana? Karena saya beriman kepada Al-Quran, saya bilang yang Oke. seperti diceritakan dalam Al-Quran. Oke, di Bentar, Pak Al-Quran. Bambang. Nah itu, Bentar, oke. Pak Bambang. Silakan. Sebentar Pak. Nah. Saya mau bicara. Sebentar Pak. Saya berubah bicara. Saya tanya Pak Litra. Pak Ustadz. Isa Al-Masih lahir di mana Pak? Di bawah pohon kurma Versinya ya? yang mana nih? Versi mana? Al-Quran. Hmm. Di pohon kurma kan? Ya, ya. Oke. Bundanya nama Maryam. Maryam punya saudara siapa Pak?
Maryam? Harun dan Begini, Bapak cerita. kalau dalam Sebentar, ceritakan Aditya semua sabar, aja. Aditya sabar. Saya mau tanya dulu masalah lahirnya aja, mau tanya. Tadi Bapak bilang Yesus sama ada Maryam, oke lah, tanya aja. Saya nggak incas, mau tanya gimana Bapak. Maryam lahir ke, Yesus, Isa lahir di bawah pohon kurma. bawah pohon kurma. Oke, pohon kurma. Pak Ustadz udah ke Israel, Pak? Belum. Aditya? Di mana? Kalau di sini baru saja sudah. Aditya? Ini adalah Ya, batu gunung garam. Ini dari Israel ya. Sodom dan Gomora. Iya. Ya. Oke. Hmm. Oke. Sekarang saya jelaskan. Isa Al-Masih lahir di bawah pohon kurma. Ya. Oke. Yesus lahir di Bethlehem. Pak, saya bisa buka ayat ada sekitar lebih 100 ayat. Nubuatan sampai penggenapan tentang Yesus. Mulai dari lahir, hidup, mati, dan bangkit di Alkitab. Saya mungkin jujur, saya yang mungkin bisa jelaskan. Kalau Bapak mau, kita dialog sampai selama 3 jam, 4 jam. Sendiri berdua. Saya jelaskan Yesus siapa. Gak bisa saya jelaskan saja. Karena kami tahu hanya segelintir orang yang bisa menjelaskan tentang nubuatan dan kelahiran. Makanya saya bilang Yesus dan Isa berbeda. Kalau LAI mau bilang katakan demikian karena kita hidup ini di Indonesia. Allah saja kita sebut Allah. Ya Allah sebenarnya Allah. Kita sebut Allah. Sebenarnya kalau terjemahan dalam bahasa aslinya itu Theos ya. Theos ya. Yunani. Nah, cuma kita ini kan Indonesia. Bapak coba buku Kementerian Agama 1978 sampai 80. Oke, kemudian kita kembali ke topik. Kenapa saya demikian? Saya bisa katakan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Sedangkan Yesus itu lahir namanya kota Bethlehem. Nah, itu sudah dinubuatkan oleh Daniel Nabi Mika bahwa seorang anak akan lahir di kota Bethlehem. Jadi semua nubuatan tentang lahir Yesus itu ada. Nama kotanya, lahir di mana, dia berjalan, dia mati, semua itu ada. Kalau dibilang kandang domba, bukan kandang domba seperti kami di Indonesia. Kandang dombanya lain, berbeda di sana. Dalam gunung-gunung, Yerusalem. Kenapa saya mau katakan Isa lain dengan Yesus? Karena yang pertama, saudara Maria saja berbeda. Maria itu cuma berdua bersaudara perempuan. Ayahnya juga berbeda, ibunya juga berbeda. Kalau di Bapak punya kitab, mungkin Bapak bilang namanya bisa berubah. Oke, tak apa. Yang saya pertanyakan ini pohon kurma, Pak. Bapak coba ke kota Bethlehem. Bethlehem itu ketinggiannya 400 meter lebih. Gak ada pohon kurma yang kemudian cepat. Gak ada. Kalau zaman dulu juga justru gak ada. Sekarang justru zaman sekarang ini tanah tandus Israel sudah bikin tubuh banyak pohon kurma, pohon zaitun. Yang ada kota Bethlehem itu kan rumah roti, jadi pohon-pohon lain. Ada pohon. Jadi gitu Pak. Jadi satu itu aja udah berbeda. Kemudian kenapa saya bilang katakan berbeda? Karena kitab Bapak tidak menjelaskan tentang nubuatan hingga kebenaran. Kalau Alkitab itu mulai dari Perjanjian Lama. Contoh Pak ya, ini saya mau tanya ya. Contoh Pak ya, ini kitab kami ya Pak ya. Ini Pak. Saya bisa jelaskan Pak. Di mana, minta maaf ya saudara-saudara ya. Ya udah yang tar itu. Tar ya. Contoh nih Pak ya. Ya. Kenapa? Ya. Hari ini aja kok tertawa. Saya udah mulai licin. Saya kan puterin. Udah sebentar aja. Boleh saya foto sedikit Bapak? Biar. Dulu lihat dia. Kamu Jangan dipotong Aditya, jangan dipotong. Kamu mengganggu. Ini Pak ya. Ini Pak, ini tentang saja ya. Ini kita di sini ayatnya menunjukkan Pak. Contoh di dalam Matius ya. Lukas Pak. Ini Lukas 24 Pak, ayat 44. Ini setelah Yesus dia mati dan dia bangkit. Dia berkata begini Pak. Dia berkata kepada mereka. Nah ini kata Yesus ya. Inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis, Pak. Sini ada tertulis kata semua yang ada tertulis tentang aku tuh Yesus. Dalam kitab Taurat Musa, berarti Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5 kitab. Dan kitab nabi-nabi, mulai dari Yoel seterusnya sampai Maliaki. Dan kitab Mazmur, kitab Daud, puji-pujian Daud. Nah, berarti ada tertulis semua kitab ini. Yesus yang katakan, nah, inilah perkataanku yang telah, nah ini katanya, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika Yesus belum mati. Ada di mana? Di dalam Matius. Tunggu Pak, turun Pak, 1-2 ayat lagi Pak. Jangan dilompat dulu. Oke. Anda mau tanya mana silakan. Kita bicara ini masalah nubuatan. Ya. Nah, ini. 46-nya. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Oke? Mereka mengerti kitab suci. Ya, sebentar Pak. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saya lanjut Pak ya. Oke, yang ini Bapak tanyakan dulu kan? Dong, tanya dulu Pak, tanya dulu. Nah, itu tertulis di mana? Tadi kan di ayat 44-nya tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Yang 4 ini tertulis di mana? Sudah sebentar Pak Ustadz. Ini kan saya baru mau jelaskan. Saya belum jelaskan Pak. Bentar Pak Ustadz ya, sebentar ya. Oke. Nah, Bapak lihat ini ya. Ini Yesus berkata di itu yang saya mau tanya sama Bapak. Nah, ada tertulis ya Pak ya, Mesias bangkit. Nah, ini Yesus berkata begini pada waktu dia sudah bangkit. Oke. Kenapa pada waktu dia sama murid-muridnya ini Pak, di Matius ini ya. Contoh. Nih, di sini di dalam Matius, ini saya mau tanya sama orang yang ahli-ahli yang bukan punya kitab, jelas saya harus bertanya Pak. Makanya syukur, saya mau tanya kalau Bapak mungkin nggak kasih buat kami. Makanya saya mau tanya Nandar langsung nggak jawab. Makanya orang yang suka bahas Alkitab, saya mau tanya, saya mau tanya. Nah ini Pak, di Alkitab ya, waktu Yesus masih bersama hidup dengan murid-muridnya, waktu belum mati penyaliban, waktu belum penyaliban. Oke? Sejak waktu itu, artinya, sejak waktu itu, sampai feedback ya, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari. Yesus sudah tahu Pak. Pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya. Ya itu Pak tanya dulu Pak. Bentar, Pak. Itu Sebentar, di Pak. kitab apa yang Bapak baca barusan itu? Matius dan Lukas. Pertanyaan saya begini Pak. Saya mau bertanya sama teman-teman Bapak. Kalau nggak paham ayat ini, pertanyaan saya yang ini Pak. Ini Pak. Pertanyaan sama saya sama teman-teman yang suka bahas Alkitab. Teman-teman Bapak. Ini Pak. Di dalam Lukas ini Pak. Lukas 24 ayat 44. Harus teman-teman Bapak harus menguasai Alkitab dari Kejadian sampai Maliaki. Ini kan pertanyaan Pak. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku Yesus dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya sama bapak-bapak saudara yang selalu menggunakan Alkitab. Di mana ada tertulis disebutkan? Tidak usah banyak. Kalau Bapak memang hebat, sebutkan 5 di kitab Kejadian, kitab Taurat, Mazmur 5 kitab. Kitab para nabi dari mana? Mau Yesaya, Yeremia, Yehezkel, ya, kemudian Daniel, Mika, Zakaria, terserah. Ambil 5 kitab nubuatan tentang anak manusia. Siapa tuh Yesus yang akan datang ke dalam dunia? Kemudian digenapi di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Silakan Pak. Itu pertanyaan saya. Bom, saya mau pamit dulu ya. Mungkin saya tambah sedikit. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya Pak. Saya tambah sedikit dulu Bapak ya, sebelum saya pamit. Oke, boleh. Oke. Saya tertarik tadi antara kandang domba dengan pohon kurma ya. Sementara Bom mengatakan
di Bethlehem itu kan ada pohon kurma ya sekarang kan. Kalau dulu kan nggak tahu begitu Bang ya. Dulu nggak Saya ada. jadi teringat. Sekarang lu nggak ada. Ya, saya jadi teringat waktu saya kecil dulu ya. Waktu almarhum orang tua saya itu masih ada. Waktu saya kecil dulu di daerah saya itu kan banyak burung burung betet gitu loh, banyak loh. Bahkan sampai jarak 2 meter dari kita gitu dan bisa saya tangkap dengan tangan. Tapi ketika saya besar sekarang burung itu tuh udah nggak ada lagi, udah punah gitu loh. Artinya karena jaraknya antara sekarang dengan zamannya Yesus sudah berapa tahun itu ya, 2000 tahun lebih ya. Dan tidak menutup kemungkinan pohon kurma juga mungkin sudah rusak di situ ya, karena namanya juga bumi kan berkembang terus ya kan, luas lautan dan daratan kan berkembang terus gitu loh. Dan itu batu yang dikasih lihat bom tadi itu tidak bisa jadi acuan ya, karena memang kita ketahui jangankan sampai 2000 tahun sampai 100 tahun aja udah berbeda. Sodom dan Gomora. Ya mungkin zaman dulu, zamannya Yesus ada pohon kurma itu ya kan, itu dulu ada. Kamu makanya saya bilang kamu ke Israel. Aditya, Kamu ke bagaimana Israel. dengan batu Hajar Aswad berubah Bom dari dulu? saya juga udah ngantuk nih, tapi kapan deh boleh nggak kita jadi diskusi begini, Pak, head to head? Jadi gini Pak Ustadz, saya nggak pernah menyinggung, saya khotbah selalu saya khotbah siraman rohani tiap hari. Tidak ada hamba Tuhan khotbah di YouTube tuh setiap hari. Saya setiap hari. Puji Tuhan saya sehat, saya setiap hari. Tuhan berikan saya. Cuma saya ini ingin bertanya sama orang-orang yang mengkritik Alkitab saya. Kalau dia tahu baca dari Kejadian sampai Wahyu, Yesus itu siapa? Pasti dia memahami. Karena Yesus katakan semua akan digenapi di dalam kitab Taurat, Musa, Mazmur, dan semua kitab para nabi. Dan itu yang tidak dipelajari oleh saudara-saudara kita, khususnya yang mau menyelidiki Alkitab. Ya itu Sedangkan Pak, yang saya tanya tuh ayat 46, saya udah cari manual dan dengan digital nggak ada tertulis Pak, nggak ada tertulis ayat 46 tadi. Bapak kan tariknya ke Markus, bukan ke kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Saya bahas kitab ayat 44 Pak, 44. Loh, saya tidak mentafsirkan, Pak. Saya cuma bertanya. Bapak nggak mengerti bahasa saya kan? Saya jelaskan ayat 44 Pak. Bapak paham ayat ini Pak? Saya tidak menjelaskan ayat 46. Bapak coba perhatikan ayat ini. Ya kan saya bertanyanya yang 46 Pak. Masa nggak boleh tanya ayat 46? Boleh. Orang ini menanyakan ayat 46 sebenarnya nggak ada. Itu ayat palsu Pak. Oh palsu. Oke. Bapak bilang ayat palsu, silakan Pak. Ya. Bapak silakan bilang palsu. Sekarang yang saya bahas ini, karena katanya nggak ada di Taurat Pak. Nggak ada di Taurat. Saya nantang semua yang, bentar Pak. Sebentar. Pak Bom, dengan segala hormat saya udah ngantuk banget. Saya nantang semua orang. Sebentar Pak. Saya nantang semua teman-teman Anda yang suka korek-korek Alkitab saya. Yang masalah ketuhanan tentang Yesus. Kalau mau bicara Isa Al-Masih, monggo Pak, silakan. Tapi kalau mau korek Alkitab saya tentang ketuhanan Yesus, saya ajak runding di Alkitab. Saya cuma tanya itu saja. Tolong jelaskan dalam kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat, 5 kitab nubuatan tentang Yesus. Nubuatan. Kemudian di dalam kitab, oke, saya tantang Bapak juga harus jelaskan ya. Saya nggak bahas Al-Quran Pak. Iya, tapi ini mohon maaf nih dengan segala hormat ya kepada Pak Bom dan saudara-saudaraku Kristen. Ini udah malam banget soalnya, saya udah ngantuk banget. Oke Pak, makasih banyak. Kalau mau head to head aja diskusi Pak, boleh tentang nubuat atau tentang gini Pak, gini Pak, pasti Bapak nggak tahu Pak. Nggak, saya nggak mau bohong-bohong Pak. Bapak pasti nggak tahu. Kok bilang nggak tahu kan perspektifnya masing-masing. Saya tidak mentafsirkan. Sekarang saya mau tanya Pak. Oke. Silakan Bapak mengerti nubuatan nggak? Saya langsung aja. Bapak mengerti nubuatan nggak? Itu kan nubuat dari bahasa Arab juga ada Pak. Nubuah. Cuman kan bergeser makna dan artinya. Ya sekarang dari bahasa Arab apa dari bahasa Indonesia Bapak? Oke, Bapak udah paham. Sekarang saya tanya Pak. Nggak usah jauh lain aja Pak. Bapak tolong jelaskan tentang nubuatan Yesus lahir di kota Bethlehem di kitab mana? Nah itu boleh kalau Bapak mau kita diskusi head to head aja Pak.
Bapak pilih tempat, Pak, pilih saya waktu dan tidak pilih harinya. tempat. Saya hamba Tuhan, Pak. Saya nggak mencari kesombongan. Saya hanya tanya Alkitab karena Iya, kalian sama. suka korek-korek Dan saya kan Alkitab. tidak mentafsir- Termasuk Bapak salah tidak satunya mentafsir Ustadz Bible. yang melanggar. Saya kasih bicara versi Bebel. Bapak salah satunya Ustadz yang saya tanya sekarang malam ini. Atau Bapak mungkin bukan Ustadz, saya tanya sama Bapak. Tolong jelaskan, Pak. Jangan mencari pembenaran di kitab Bapak ke saya. Saya nggak pernah tanya Al-Quran, saya nggak pernah bahas Al-Quran. Saya tanya Alkitab. Sekarang saya tanya, Pak. Bapak tolong jelaskan di Alkitab, di mana Yesus lahir, di mana di Nubuatan. Ya, itu kan prerogatifnya Bapak kalau bicara versinya Bible. Kan beda udah yang Makanya tadi kita harus tanya bahas. sama kami, karena Bapak nggak tahu. Makanya saya Loh, senang sekarang kalau Bapak dibuktikan tanya. aja. Dibuktikan mana yang benar. Silakan Buktikan ayo apanya, head to Pak? head Buktikan kalau apanya, mau. Pak? Buktikan apanya, Pak? Buktikan apanya, Pak? Begini, Saya nggak tanya Bapak Al-Quran, kan Pak. Saya tanya Alkitab. Saya tanya ya selesai. Alkitab. Kan saya menghormati Pak Bom Bom. Saya memang menyalahkan Iya, ketika Pak Bom Bom yakin Makanya itu saya di tanya Alkitab. Palungan. Begini, Pak. Bapak selama ini saya tanya, Bapak pernah bahas Alkitab nggak? Bahas dengan siapa? Bapak bertanya Alkitab, pernah nggak membahas Alkitab? Bapak menjawab, menafsirkan sendiri. Saya tanya. Gak pernah, saya nggak berani mentafsirkan. Oke, Saya hanya membaca. Membaca Gak boleh boleh. Kalau mentafsirkan Bapak kitab membaca, lain. boleh, Tadi kan boleh, nggak Bapak apa-apa. mentafsirkan Al-Quran seenaknya, itu pun terjemahan. Siapa yang menafsirkan siapa? Tadi Siapa, Pak? Bapak Saya, Pak Bom Bom. yang mencontohkan perjalanan ke Amerika 12 jam. Kalau malaikat tentunya Saya kurang. bertanya, Itu kan Pak. sudah Saya mentafsirkan. bertanya. Saya bertanya, Pak. Bapak jangan menfitnah, Pak ya. Kami bertanya Saya tadi ke Pak Ustadz apakah Mimun, manusia? Pak. Saya bertanya, bukan saya menjawab. Bapak ini salah ini, nggak boleh. Udah, mohon maaf nih Pak, udah ngantuk Pak. Ya, Bapak kalau ngantuk mau ya, nggak diskusi boleh. sama saya head to head silakan aja ya. Saya nggak, Iya. Bapak Iya. justru Besok saya tanya ya, Bapak, dengan Bapak, segala hormat besok ya. Bapak masuk Pak sini Bom Bom tanya dan Alkitab saudara-saudara ya. Kristiani. Besok Bapak masuk ke sini Enggak tanya menarik. Alkitab. Ini tempat Besok yang nggak aja, besok menarik. aja. Nggak menarik, Ya, Bapak nggak terserah. menghargai Islam. Terserah Sementara saya Bapak nggak perlu menghargai. masuk sini Pak. Saya Nah, nggak butuh itulah. Bapak. Bapak, Saya nggak butuh sebentar, Bapak. Bapak. Bapak Nah, sini bilang itulah. tidak menarik. Itu. Bapak bilang tempat tidak Itulah. menarik. Saya nggak butuh Ini Bapak. contohnya Saya nggak ajaran butuh Bapak. kasih nih. Enggak, Loh, Pak Unggul mau Bapak di bilang, mana, Pak? Bapak bilang nggak menarik. Ayo, Iya, Pak yang Bom. bilang nggak menarik siapa Pak? Enggak, Pak Bom Bom, Pak Unggul mau head to head sama saya di mana, Pak? Ayo, besok ya. Lari. Munafik. Oh lari dia, lari. Omong. Saya tanya, Bacotnya inilah gitu ya, sih. yang mulut besar ya, saudara-saudara. Sudah Pak Saya Bom tidak Bom. pernah bicara, sebentar Pak. Saya tidak pernah bicara kitab mereka. Saya bertanya tentang Alkitab. Ingat saudara-saudara, saya bertanya Alkitab, kitab saya. Kalau Ya, saya Anda ingat. lebih hebat daripada saya, berarti saya harus tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau Anda di bawah saya, Anda harus perjanjian. Anda siap saya baptis. Bukan, saya baptis.